Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara, saya masih bersama dengan dua orang narasumber. Masih ada Pak Wagub Bali dan juga ada Pak Azril. Pak Wagub, terkait dengan dibukanya tempat wisata ini, saya sempat membaca beberapa waktu yang lalu bahwa nanti akan ada sistem zonasi. Benar seperti itu, Pak? Iya, awalnya ketika vaksin mulai kita perkenalkan di Indonesia, khususnya di Bali di bulan Februari, di mana Bapak Presiden langsung datang dengan mengadakan vaksin massal yang pertama ya. Waktu itu kita belum bisa mapping seberapa besar banyak vaksin yang kita akan dapatkan dan seberapa besar antusias masyarakat. Kita fokus bikin namanya 3 zone, 3 green zone, meliputi Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Ini artinya sudah tercermin Bali itu ada gunungnya ada, lautnya ada, kawasan di tengah-tengahnya juga ada gitu. Nah, begitu kita melihat bahwa kebutuhan atau ketersediaan vaksin cukup untuk Bali, Indonesia umumnya, dan masyarakat sangat antusias, bagaimana kita lihat sudah 96% lebih sudah divaksin pertama, kita mencoba menawarkan untuk untuk skema yang terbagus, kita pakainya seluruh Bali gitu. Tentu dengan beberapa tempat-tempat secara parsial, kalau ada tempat-tempat yang kurang memadai, kita blok di daerah parsial tersebut. Nah, andai kata ini pun tidak bisa kita lakukan, jadi kita buka tapi masuk ke 3 green zone yang tadi. Karena 3 green zone itu tentang pengawasan. Nah, kita bicara masalah 3 green zone, teman-teman kami di Bali juga biar tidak ada mispersepsi, karena kalau kita menyebutkan green zone Nusa Dua, sesungguhnya bukan hanya Nusa Dua. Itu meliputi Tanjung Benoa, meliputi Tuban, meliputi Kuta, meliputi juga Legian. Jadi luas cakupannya. Ubud pun luas sekali, Sanur juga luas sekali, jangan khawatir. Tidak ada kita masukkan hanya ini saja, ini saja. Kalaupun dibuka, saya yakin juga wisatawan sangat jauh daripada yang terjadi sebelum COVID. Jadi marilah kita nyalakan api ini, semangat ini, harapan ini untuk kita semua di Bali. Berarti pemerintah kabupaten pun harus berpartisipasi aktif supaya vaksinasinya juga tercapai ya, Pak? Ya, harus. Ya, kami mohon para bupati untuk terus gencar, semangat untuk menuntaskan janjinya untuk bisa menyelesaikan vaksin. Ada berapa daerah yang belum, Pak, lengkap sekarang? Rata-rata yang lengkap sudah Badung dan Pasar sekarang sudah cukup gencar. Berapa kabupaten yang masih kurang sedikit lah. Belum karena 96% itu paling juga yang paling lama paling juga di kisaran 80 atau 90% juga. Oke, baik. Pak Azril, ada sistem zonasi nantinya. Ini dilihat juga vaksinasinya seperti apa, yang mana bisa dikunjungi oleh wisatawan. Anda melihat bagaimana dengan penerapan ini? Pak Azril, sepertinya audionya masih belum, Pak, belum dibuka. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, terkait dengan kemudian wisatawan asing. Oh, sudah masuk, baik. Pak Azril, bagaimana Pak Azril melihat sistem zonasi ini? Saya rasa bagus, bijak sekali Pak Wagub membuat satu zonasi, sehingga dia bertahap ya, tidak seluruhnya, sehingga dengan 3 zonasi itu adalah yang pertama itu sangat baik sekali. Ada satu hal barangkali yang saya ingatkan juga, bahwa besok adalah 27 September itu Hari Pariwisata Dunia, The World Tourism Day. Ini suatu timing yang sangat menarik, barangkali Pak Wagub bisa mengambil peluang ini untuk dunia. Dan mereka temanya Tourism for Inclusive Growth. Nah, ini barangkali dengan zonasi tadi, kita secara inklusif mengembangkannya bertumbuh pelan-pelan. Nah, ini hanya yang penting adalah bahwa dunia juga sudah bergeser paradigmnya. Jadi paradigm of tourism-nya juga bergeser. Dengan adanya pandemik, itu sekarang kita sudah masuk kepada customized tourism. Nah, dalam customized tourism itu ada yang disebut dengan personalized, sudah digarap oleh Pak Wagubnya. Kemudian juga dia harus sanitize, yes, dan localized. Nah, jadi localized tadi itulah yang menjadi bahan untuk pengembangan zonasi. Jadi saya rasa ini inline pengembangan ini. Ya. Baik. Pak Wagub, nanti turis asing yang boleh datang ke Indonesia, ke Bali tepatnya, itu dari semua negara dibolehkan atau nanti akan ada pengecualian pada negara-negara tertentu? Ya, karena kita bertahap,
tentu kita sangat selektif dulu ya. Selektif kriterianya tentu kondisi dalam negeri dari asal wisatawan tersebut. Kemudian juga kita pertimbangkan juga kecenderungan wisatawan tersebut. Kita punya catatan tentu di sini. Negara-negara mana yang biasanya length of stay-nya cukup lama. Sudah ada daftarnya sekarang? Ya kita lihat ada 4 negara yang kita ambil dulu sementara, kita usulkan bahwa yang pertama adalah Amerika, kedua Jerman, ketiga UK, kemudian Rusia. Ini yang cukup lama tinggal di Bali, rata-rata mereka di atas 2 minggu semua. Nah kemudian juga andai kata ada karantina, ini kan juga kita harus kerjasama dengan rumah sakit. Jadi hotel karantina itu timbul kos tambahan karena mereka ada kerjasama dengan rumah sakit in case terjadi sesuatu. Atau untuk pengawasan selama wisatawan tersebut ada di hotel karantina. Tentu ini akan menimbulkan biaya tambahan, artinya tidak seperti mana terjadi sebelum COVID. Oleh sebab itu juga menjadi mapping kita juga kira-kira negara mana gitu yang kira-kira mempunyai daya beli yang kira-kira memadai untuk kondisi kita sekarang ini. Oke, baik. Nah, untuk karantina nanti akan seperti apa sistemnya bagi wisatawan asing ini, Pak? Ya, kita sudah kerjasama, bahkan sudah berapa kali juga mengadakan simulasi dengan airport. Bagaimana, nanti kita sudah punya grand desainnya, begitu pesawat mereka turun di Bali, dan bagaimana aturan di airportnya, kemudian dengan cek PCR-nya, kemudian mereka langsung masuk ke hotel karantina. Nah, yang nanti mudah-mudahan tidak ada yang lolos sampai yang positif tentu lanjutannya adalah rumah sakit. Gitu. Nah, yang negatif inilah yang mereka langsung ke hotel karantina, sesuai dengan arah yang mereka inginkan dari 35 yang kami baru ajukan sekarang. Oke, berarti sudah ditentukan oleh pemerintah Bali, pemerintah provinsi, begitu tiba di Bali masuk ke hotel mana untuk karantina begitu ya, Pak? Ya, sudah ditentukan. Kami bersama dengan KKP. Mereka yang menentukan, mereka ikut memilih. Jadi tidak bisa setiap hotel. Ada aturannya, misalnya sirkulasinya. Tapi daftar hotelnya diberikan oleh Pemprov? Daftarnya, ya kami dengan PHRI, dengan asosiasi mengajukan, jadi hotel mana sudah merupakan anggota asosiasi, terutama yang ada di green zone tersebut. Kemudian dengan KKP, kami turun ke bawah dan melihat. Karena walaupun hotel itu harus punya sirkulasi yang memadai, artinya jangan sampai yang reguler sama yang karantina jangan sampai dia ketemu pada jalur yang sama. Oke, nah untuk karantina rencananya seperti apa Pak? Berapa lama begitu mereka akan diwajibkan untuk karantina begitu sampai di Bali? Ya, sementara kita pegang masih angka 5 sampai dengan 7 hari tersebut ya. Jadi karena kita melihat daripada perkembangan daripada kemungkinan kalau dia tertular itu biasanya 5 hari kan sudah kelihatan. Walaupun turunnya dia negatif, tapi andai kata dalam perjalanan jadi belum muncul sakitnya, itu biasanya 5 hari pasti kelihatan. Itu sudah kita yakini mereka sudah negatif. Berarti skemanya begitu tiba di Bali langsung dilakukan tes PCR, setelah dinyatakan nanti ada 2 positif akan dirujuk ke rumah sakit, negatif akan masuk ke karantina ya Pak? 5 hari atau 7 hari masih belum diputuskan, setelah itu baru kemudian PCR lagi negatif diperbolehkan untuk berkunjung ke wilayah-wilayah yang tadi dibagi zonasinya begitu ya Pak? Ya. Baik, Pak Azril bagaimana melihat skema ini? Cukup matang dan cukup bisa diaplikasikan? Ini malah mendukung ada suatu program di dunia gitu yang disebut dengan hospital. Hospital itu adalah hospital rumah sakit yang dikelola secara hotel. Nah, ini saya mau menawar nih sama Pak Cokorda nih. Bisa nggak Bali ini kita anggap, karena dunia itu baru yang dikembangkan adalah Amerika, Singapura, sama New Zealand. Mereka mengembangkan hospital. Kenapa nggak Bali untuk Indonesia ini membuat pionir juga mengembangkan hospital ini. Jadi hospital yang dikelola secara hotel. Mungkin kita akan detail diskusi nanti secara khusus. Di mana medical tourism juga bisa kita kembangkan di sini Pak Wagub. Nanti health tourism, medical tourism, jadi jangan orang berobat ke Malaysia saja, tapi marilah ke Bali kita sambil berobat. Hospital konsep ini di dunia sekarang sudah menjamur mulai. Nah, 3 negara tadi, jadi betul tuh Amerika sangat bagus, mereka sangat concern sekali. Nah, kenapa konsep-konsep yang sedang berkembang di dunia ini itu saya inginkan Bali itu menjadi pusat pendidikan pariwisata dunia. Karena semua case itu lengkap sekali ada di Bali. Nah itu saya usulkan nih Pak Cokorda. Kalau memungkinkan we can diskusi bersama. Sehingga ini menjadi medical tourism adalah di Bali.
Mhm. Jadi kalau mau Ya. sehat, datanglah ke Bali. Oh, oke, Nah, baik. mungkin Ini ada usulan medical tourism dikembangkan juga di Bali. Tapi sebelum ke sana, Pak Azril, ya. apa PR-nya saat ini Bali? Nah, tadi CHSE yang sekarang ini adalah pilot ini. Jadi ini tantangan ujian bagi Pak Wagub dan Pak Cokorda. Karena apa? Karena kalau ini berhasil dengan medical tourism tadi itu, ya ini akan jadi otomatis akan bisa berkembang. Jadi dengan syarat tadi, bisa tidak ini bukan menjadi klaster baru. Hmm. Nah, jadi ini yang sangat menarik sekali, kita harus sangat ketat sekali, terutama untuk luar. Yang kedua, saya inginkan juga kalau boleh nitip sama Pak Wagub, kalau boleh resiprokal, Pak. Resiprokal itu artinya mereka kita treat seperti ini, dan juga kalau kita ke negara mereka juga harusnya sama. Nah, dengan resiprokal kita ini, kita akan seimbang bahwa kita sama kedudukannya dengan mereka, apa dengan Thailand, dengan Malaysia. Jadi jangan kita dilonggarkan, mereka itu sangat ketat. Gitu. Nah ini barangkali juga saran dengan Pak Wagub, tolong karena yang membuat regulasi kan di Pak Wagub banyak nih. Nah itu aja saran saya supaya kita kembangkan. Jadi pariwisata itu bukan hanya tasty saja, tapi juga healthy, and then you are become beauty. Nah konsep-konsep seperti ini bisa kita kembangkan Pak Wagub. Oke, sekarang kita tidak bicara soal destinasi saja di pandemi COVID-19, semuanya berubah. Di pariwisata juga berubah. Terakhir, Pak Wagub, apa yang kemudian menjadi catatan Anda yang perlu kita cermati bersama sebelum Bali benar-benar membuka wisatawan asingnya? Yang pertama yang tentu kita siapkan di internal kita di sini dulu ya. Dan itu tidak lepas juga dengan regulasi. Karena ada beberapa regulasi yang memang tentu kalau dibuka ini harus diperbaiki. Ada beberapa permen Kumham yang juga harus dirubah untuk mengizinkan asing wisatawan masuk ke Bali. Sementara kan sekarang yang untuk tujuan khusus saja yang boleh. Essential traveler saja yang boleh. Jadi ini tentu ada perubahan-perubahan. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita membuat skenario. Andai kata ini kan hal yang semua kita tidak bisa prediksi. Singapura tidak bisa memprediksi juga dirinya seperti kejadian per hari ini ya. Yang tadinya punya konsep kita usaha hidup berdampingan, akhirnya apa yang terjadi kita dengar. Kan sekarang Singapura juga lagi menghadapi masalah yang besar. Itu bisa terjadi di mana-mana sehingga kita perlu menyiapkan beberapa skema-skema, plan A, plan B, plan C. Jadi tidak persoalan hitam putih dibuka atau tidak dibuka, bukan begitu persoalannya. Kita juga melihat tantangan-tantangan lain ke depan. Oke, baik. Pak Azril, apa yang ingin Anda sampaikan terakhir? Singkat saja. Ya, satu hal saja barangkali. Tantangan ini kita buka menjadi peluang kita. Nah, khusus Bali. Kalau saya concern karena ini hub yang paling bagus sekali. Jadi dengan hospital dan juga tadi medical tourism, kenapa nggak kita kembangkan di Bali ini? Kita siap, Pak, dari insan pariwisata bisa membantu Bali ini menjadi suatu konsep yang bisa kita kembangkan untuk paradigma pariwisata yang ke depan. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Azril Azari, pengamat wisata yang juga adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Pak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Cokorda Oka Arta Sukawati. Terima kasih atas waktunya. Kita berharap ini menjadi harapan yang memberikan secercah angin segar untuk pelaku pariwisata di Bali. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Nilo.